Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai sistem digesti. Baik, pertama-tama, apa sih definisi dari sistem digesti? Sistem digesti sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem digesti, kita akan membahas mengenai kategori organisme. Di sini kategori organisme terbagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivore, yang kedua ada carnivore, dan yang ketiga ada omnivore. Nah, yang pertama golongan herbivore. Golongan hewan ini merupakan golongan pemakan produsen atau organisme yang dapat melakukan fotosintesis atau dapat dikatakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Di sini contohnya ada spesies kelinci yang memiliki nama ilmiah Ornitholagus funiculus. Lalu yang kedua ada carnivore, merupakan golongan hewan yang memakan hewan lainnya. Contohnya ada hewan serigala yang memiliki nama ilmiah Canis lupus. Lalu yang ketiga ada golongan omnivore, merupakan golongan hewan yang bisa memakan tumbuhan dan hewan lainnya atau hewan pemakan segala. Contohnya ada ayam yang memiliki nama ilmiah Gallus domesticus. Nah, selanjutnya ada pembagian hewan berdasarkan kategori pencernaannya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada suspension feeders atau hewan pemakan suspensi. Nah, kebanyakan hewan pemakan suspensi itu berada di air atau hewan akuatik. Biasanya hewan pemakan suspensi ini akan memasukkan air ke dalam mulutnya untuk memakan makanan, di mana dia akan mengambil partikel-partikel kecil yang ada di air untuk menyerapnya dan memakannya ke dalam tubuh. Nah, contoh hewan suspension feeders di sini ada paus yang memiliki struktur balin dalam mulutnya yang berfungsi untuk menyaring makanan yang masuk bersama air ke dalam mulutnya. Lalu yang kedua ada bug feeders atau hewan makan bongkahan. Contohnya ada ular piton yang akan memakan mangsanya perlahan-lahan ya tanpa dikunyah, yang memiliki nama ilmiah Malaypiton reticulatus. Lalu yang ketiga ada substrat feeders atau hewan pemakan substrat. Biasanya hewan ini akan mendapatkan makanan dari organisme hidup lainnya. Di sini contohnya ada larva yang sedang memakan substrat pada daun. Larva ini memiliki nama ilmiah Lepidoptera sp. Lalu yang keempat ada fluid feeders atau hewan pemakan cairan. Nah, hewan ini biasanya memakan nutrisi yang terkandung pada cairan dalam organisme hidup yang ia makan. Di sini contohnya ada nyamuk yang memakan darah yang memiliki nama ilmiah Culicidae sp. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelumnya perkenalkan yang saya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang digestive compartment atau pencernaan yang terjadi di dalam kompartemen khusus. Nah, bisa dilihat yang pertama yaitu ada pencernaan intraseluler, di mana pencernaan ini terjadi di dalam sel, yang artinya proses pencernaannya terjadi dalam sel terjadi pada hewan tingkat rendah seperti pada Protozoa, Porifera, Solenterata, dan pencernaan secara intraseluler ini terjadi pada Solenterata, juga merupakan proses pencernaan ekstrakurikuler yang kecuali pada Solenterata. Menurut para ahli, yaitu menurut Isna ini berguna tidak mempunyai organ pencernaan khusus. Pencernaan makanan terjadi secara intraseluler, yaitu di dalam sel khusus. Porifera tidak mempunyai rongga pencernaan, tetapi mempunyai sel khusus yang disebut dengan oonosit. Nah, yang kedua yaitu kebalikan daripada pencernaan yang tadi, yaitu ada pencernaan ekstraseluler, di mana pencernaan ekstraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di luar sel. Pada sebagian besar hewan, paling tidak beberapa hidrolisis terjadi melalui pencernaan ekstraseluler, yaitu perombakan makanan di luar sel. Banyak hewan dengan bangun tubuh yang relatif sederhana.
atau pencernaan dengan pembukaan rongga. Nah, kantung ini disebut sebagai rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai pencernaan dan distribusi nutrien. Nah, yang terakhir itu ada pencernaan kompleks, di mana pencernaan strukturnya yang sudah kompleks atau sudah lengkap, biasanya pada organisme yang sudah memiliki mulut dan anus, saluran digestif lengkap, contohnya pada hewan mamalia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mekanisme sistem digesti. Mekanisme sistem digesti itu adalah tahapan-tahapan utama proses suatu makanan yang masuk ke dalam organisme tersebut. Adapun macam-macam proses atau tahapan proses mekanisme digesti. Yang pertama ada ingesti, yang kedua digesti, yang ketiga absorpsi, yang keempat eliminasi. Kita bahas yang ingesti terlebih dahulu. Ingesti ini adalah proses sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut organisme. Kalau yang digesti adalah proses pemecahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil atau menjadi ukuran partikel yang lebih kecil. Kalau absorpsi adalah proses penyerapan makanan dan nutrisi ke dalam sel tubuh. Yang keempat adalah eliminasi, yaitu pembuangan atau akhir dari proses digesti makanan yang tidak dapat diserap dan dipecahkan oleh tubuh. Bagaimana ya sistem digesti hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang? Salah satunya yaitu pada sistem digesti hewan Annelida. Jenis Annelida ini adalah alat pencernaan Coelenterata yang berupa gastrovakular, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaannya sekaligus untuk sirkulasinya. Si Annelida ini merupakan cacing yang bersegmen. Jadi saluran pada sistem pencernaannya itu sudah lengkap, yang terdiri dari mulut yang berhubungan dengan faring, esofagus atau kerongkongan, tembolok, empelak, intestinum atau usus halus, dan juga anus. Baik, selanjutnya yaitu pada kelas moluska. Nah, pada kelas moluska ini atau gastropoda ini pencernaan makanannya sudah sempurna. Nah, pencernaan makanannya yaitu dimulai dari rongga mulut, kemudian faring, kemudian esofagus, lalu ke tembolok, kemudian lambung, kemudian ke usus, kemudian rektum, kemudian anus. Nah, selanjutnya ada juga kelas echinodermata. Nah, makanan yang telah melalui mulut dan faring akan lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok. Nah, rempela atau lambung bergantung pada spesies. Tembolok dan lambung ini adalah organ dan umumnya berfungsi untuk penyimpanan dan penumpukan makanan. Sementara rempela akan mengurusnya makanan, kemudian akan memasuki ke usus halus, di mana enzim-enzim pencernaan menghidrolisis molekul makanan dan nutrien diserap melalui lapisan pipa pencernaan tersebut ke dalam darah. Bahan buangan yang tidak tercerna akan dilarutkan melalui anus. Baik, selanjutnya yaitu sistem digesti pada kelas vertebrata. Nah, yaitu di sini ada pisces. Nah, sistem pencernaan pisces ini dimulai dari rongga mulut yang di dalamnya terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan dan banyak menghasilkan lendir, akan tetapi tidak menghasilkan ludah. Nah, dari rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, esofagus ini berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumen akan menyempit. Nah, dari kerongkongan, makanan didorong ke lambung sehingga lambung menjadi besar. Antara lambung dan usus tidak jelas batasnya. Nah, pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan di lambung. Makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk pipa panjang, berkelok-kelok, dan sama besarnya bermuara pada anus. Nah,
Kelenjar pencernaannya itu berupa hati dan juga pankreas. Oke, materi selanjutnya yaitu ada aphes. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Oke, pada gambar di samping, sistem pencernaan pada burung atau aphes ini terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, makanan burung terdiri dari beberapa jenis seperti serangga, buah-buahan, dan biji-bijian. Contohnya, burung yang memakan buah-buahan itu paruhnya melengkung ke bawah. Nah, fungsi paruh melengkung ke bawah ini berfungsi untuk merobek daging buah tersebut. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar di samping. Saluran pencernaan pada burung atau aphes ini meliputi rongga mulut, kemudian di situ ada kerongkongan, ada tembolok, ada lambung, ada juga empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan amfibi. Coba kalian perhatikan lagi gambar di samping, kalian amati dan kalian analisis ya. Nah, saluran pencernaan amfibi yaitu terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan kloaka. Seperti tadi ya, di aphes juga terdapat kloaka sebagai saluran pencernaannya. Nah, sebenarnya kloaka itu apa? Nah, kloaka itu adalah lubang muara untuk ketiga saluran sistem. Ada sistem ekresi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Kloaka ini hanya bisa dijumpai pada beberapa kelompok amfibi, reptil, aphes, dan beberapa ikan bertulang rawan dan juga monotrema. Nah, kloaka ini tidak bisa dijumpai di mamalia berplasenta. Karena pada mamalia berplasenta ini ujung sistem pencernaannya sangat tipis dan memuara pada anus. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada mamalia. Coba kalian perhatikan lagi gambar di samping. Di situ ada gambar sapi dengan saluran pencernaannya. Nah, saluran pencernaan pada mamalia ini terdiri dari mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, perbedaan antara sistem pencernaan hewan memanah biak dengan manusia itu terdapat pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Nah, hewan mamalia ini memiliki gigi seri dan gigi geraham yang berfungsi untuk menjepit makanan. Nah, hewan mamalia ini memiliki lambung yang besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Nah, lambung tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada perut besar atau rumen yang ditunjukkan pada gambar nomor 1 itu ya. Kemudian ada perut jala atau retikulum yang ditunjukkan pada nomor 2. Kemudian ada perut kitab atau omasum ya yang ditunjukkan pada nomor 3, dan ada omasum yang ditunjukkan pada nomor 4. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita sekarang berlanjut pada kelainan atau gangguan penyakit pada sistem digesti pada manusia. Yang pertama ada diare. Seringkali ya kita merasakan atau mengalami diare. Diare ini adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsisten menjadi lebih cair. Nah, yang kedua ada sembelit. Sembelit merupakan perubahan frekuensi BAB yang menjadi lebih jarang, kebalikan dari diare ya. Kalau diare itu menjadi lebih sering BAB-nya, kemudian untuk menjadi lebih cair, sedangkan sembelit itu BAB-nya, frekuensi BAB-nya itu lebih jarang. Nah, yang ketiga ada wasir atau hemoroid. Wasir ini terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus mengalami pembengkakan. Dan yang terakhir ada tukak lambung. Nah, tukak lambung ini adalah luka pada lapisan lambung atau usus halus bagian atasnya. Nah, peningkatan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi dari bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Terima kasih.